Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah amma ba'du. Oke, kita langsung saja lanjut kisah Nabi Soleh alaihi salam yang tertunda kemarin. Lanjut. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kaum Samud yang ingkar kepada Nabi Soleh alaihissalam pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Soleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Soleh alaihissalam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Soleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ajakan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Soleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud semata. Maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Soleh alaihissalam dipimpin oleh Jundah bin Amru bin Mahlaf bin Lubaid atau Ubaid bin Jawas. Jundah bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud, sedangkan kelompok yang menentang Nabi Soleh alaihissalam dipimpin oleh Jul'ab, kalau nggak salah, Jul'ab bin Amru bin Lubaid atau Ubaid al-Habab dan Robab bin Sahir bin Julmas. Joab dan Rabab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Soleh alaihissalam hendak mengajak sepupunya yaitu Jundah bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketuai oleh Joab dan Rabab berpendapat bahwa Nabi Soleh alaihissalam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam. Selain itu Nabi Soleh alaihissalam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tak percaya apabila utusan Allah SWT adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Lanjut, selain itu dalam kisah Nabi Soleh ini juga akan dibahas apa tugas Nabi Soleh sebagai seorang rasul dan sifat teladan apa yang ada pada diri Nabi Soleh alaihissalam. Pastinya ini adalah kisah Nabi Soleh lengkap dari lahir sampai dengan wafatnya beliau, termasuk juga perjalanan dakwah dan soal unta betina hingga hukuman bagi kaum Samud yang menyebabkan kaum akan ditimpa oleh azab Allah SWT, azab hari yang besar. Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Maka Nabi Soleh alaihissalam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Soleh alaihissalam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Terbunuhnya unta betina Allah, para kaum Samud yang menentang Nabi Soleh alaihissalam mereka kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan
jatah air di sumber air mata mereka. Dan akan dilanjutkan di part ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.